Saya ingin ke Bang Putra terlebih dahulu. Bang Putra, apakah popularitas di Jawa Timur ini juga menjadi pertimbangan utama dalam menentukan bacawa pres Ganjar Pranowo? Saya rasa seperti yang tadi disampaikan di berita, Jawa Timur menjadi battlefront yang sangat dipertimbangkan bukan hanya di pemilu ini, tapi di pemilu 5 tahun lalu dan 10 tahun yang lalu. Kita melihat bagaimana Pak Jokowi di tahun 2014 dan 2019 berjuang habis-habisan untuk bisa menang di Jawa Timur, bukan hanya sekedar menang, tapi punya jarak yang signifikan dengan kontestan lainnya. Karena kalau cuma menang tipis saja, kemungkinan bisa kalah dalam pencalonan presiden dua periode yang lalu dan tahun ini. Untuk itu kita sangat senang sekali melihat perkembangan survei ataupun hasil survei dari Pak Ganjar Pranowo, dan terlihat Pak Ganjar Pranowo juga unggul. Namun hal itu tidak membuat kita lalu merasa puas diri. Ini membuat kita justru harus lebih giat bekerja karena jarak gapnya itu harus diperbesar lagi, diperluas lagi, mengingat di basis-basis yang lain mungkin Pak Ganjar belum bisa mengejar. Jadi Jawa Timur ini kemenangannya memang harus kemenangan besar. Nah, dalam konteks itu tentunya Mbak yang disampaikan tadi, pasangan dari Pak Ganjar memang harus bisa meyakinkan masyarakat Jawa Timur yang mempunyai kultur yang egaliter gitu ya, dan juga punya kultur yang budaya are itu kan ceplas-ceplos ya, santai, luas dan lugas dan lain sebagainya. Itu pas banget dengan Pak Ganjar gitu. Nah, calon wakil presidennya tentunya harus komplementari, harus bisa saling mendukung dengan figur dan sosok Pak Ganjar yang sangat diterima oleh masyarakat Jawa Timur. Nah, ini membuat kita menjadi tambah semangat untuk berjuang bersama dengan Perindo, Hanura dan P3 yang ada di Jawa Timur untuk kita bisa memenangkan Pak Ganjar dan bacawa presnya bukan hanya selisih 5 sampai 10%, kalau bisa di atas itu ya dari calon-calon lainnya. Gitu kira-kira Mbak. Baik, Bang Putra, ini ada hasil survei indikator politik menunjukkan bahwa Ganjar dan Erick Thohir terpopuler di Jawa Timur. Meskipun kabarnya sosok bacawa pres Ganjar sudah ada di tangan Bu Mega, bagaimana tanggapan PDIP? Ya, tentunya kita masih punya waktu ya. Jadi bacawa pres itu perlu diketahui Mbak, bacawa pres ini memang sangat kita pertimbangkan, terutama kecocokannya dengan calon presidennya. Rakernas PDI Perjuangan yang baru selesai selama 3 hari itu mengamanatkan kepada partai agar mengumumkan bacawa pres pada waktu yang tepat. Tepat itu di mana semua instrumen partai politik pengusung yang bekerja sama dengan PDI Perjuangan itu juga siap sampai ke akar rumput dan juga di tingkat provinsi, tingkat kelurahan. Kita tidak mau nanti cawapresnya diumumkan, ternyata kita baru pelengok-pelengok, tengok kanan kiri dan baru siap-siap. Tapi justru kita umumkan di waktu yang tepat karena memang semua infrastrukturnya sudah siap. Termasuk teman-teman relawan dan teman-teman simpatisan, semuanya sudah siap. Kalau nama saya rasa akan sangat mempertimbangkan unsur ke Jawa Timuran. Tadi DPT terbesar setelah Jawa Barat adalah Jawa Timur, dan itu juga menjadi battlefront buat buat PDI Perjuangan dan teman-teman yang bekerja sama dengan kami, sehingga bacawa pres ini akan menjadi sangat penting figurnya untuk di Jawa Timur dan juga Jawa Barat. Tapi dengan pertimbangan tidak melulu elektabilitas. Tentunya yang paling penting adalah bisa bekerja sama dengan calon presidennya. Kita ingat Pak Jokowi dan Pak Jokowi 2 periode itu juga tidak terlalu banyak mempertimbangkan elektabilitas dari calon wakil presidennya. Bahkan ada calon presidennya yang dipilih dulu baru disurvei. Bukan disurvei dulu baru dipilih. Artinya apa? Artinya Ibu Megawati yang pernah menjadi wakil presiden dan jadi presiden itu sangat mementingkan kecocokan antara presiden dan wakil presiden. Karena kalau tidak cocok ruginya 5 tahun. Yang korban adalah rakyat kalau tidak cocok. Nah, ini sangat penting untuk menjadi pendidikan politik bagi rakyat Indonesia, Mbak. Bang Putra, saat penutupan Rakernas PDIP kemarin, ini Pak Ganjar tidak hadir. Menurut Mas Hasto, ini Pak Ganjar menemui orang spesial di Surabaya, Jawa Timur. Apakah menemui bacawa presnya yang merupakan orang Jawa Timur? Saya nggak tahu tentang orang spesialnya ya. Tapi itu bisa dikonfirmasi langsung kepada Pak Ganjar. Tapi terkait dengan orang dari Jawa Timur dan lain sebagainya, saya sangat setuju dengan teman-teman yang lainnya. Karena gini Mbak, yang
yang didatangi Pak Ganjar beberapa saat setelah deklarasi yang penetapan bakal calon presiden yang disampaikan Ibu Megawati tanggal 21 April di Batu Tulis itu adalah Jawa Timur. Yeah. Ya, provinsi pertama yang dikunjungi adalah itu. Dan tadi saya bilang secara aspek psikokultural Ganjar itu lebih bisa diterima dengan budaya arek karena memang gayanya itu yang ceplas-ceplos, luas, egaliter, santai gitu ya. Yeah. Jadi memang secara cultural proximity itu dekat dengan Jawa Timur. Nah, tapi gini, tapi kalau kita mau mengangkat figur dari yang bisa diterima dari Jawa Timur, cawapresnya, tentunya ini harus menjadi representasi yang memang orang-orang yang memiliki prestasi dan reputasi nasional. Itu yang tadi disampaikan oleh teman-teman tadi. Jadi ini juga harus kita perhitungkan, tidak hanya sekedar hanya Jawa Timur toh, tapi dari Jawa Timur untuk nasional. Dia harus punya sosok yang memang sudah diakui dan juga punya capable selama bertahun-tahun terbukti gitu ya, bisa diterima oleh masyarakat Jawa Timur. Dan juga itu tadi yang tadi disampaikan terkait dengan pemberantasan korupsi, ya, penegakan hukum dan orangnya bersih, dan juga yang paling penting NU kultural, Mbak. Dia bisa diterima oleh kalangan NU kultural yang ada di Jawa Timur. Itu catatan saya sih. Bang Putra, ini tadi Mas Syujahri menyatakan bahwa sosok dari Jawa tidak mesti harus dari wilayah Jawa Timur untuk menjadi seorang bacawa pres, tapi juga sosok yang disukai oleh masyarakat Jawa Timur juga bisa banyak mendulang suara di Pilpres 2024. Sejauh ini seperti apa proses penggodokan bacawa pres Ganjar Pranowo dan kira-kira kapan akan diumumkan, Bang Putra? Iya, saya setuju sekali ya dengan Mas Syujahri, apalagi di era sosial media saat ini, di mana jangkauan pemberitaan ataupun penampilan dari para tokoh nasional itu bisa dilihat oleh masyarakat di Jawa Timur ya, tidak harus dari Jawa Timur untuk bisa diterima oleh masyarakat Jawa Timur. Tapi memang dari nama-nama itu yang disebut memang ada juga putra Jawa Timur, kalau Mas Syujahri tadi menyebutkan Erick Thohir berkali-kali, mungkin juga saya bisa mengimbanginya juga memang ada juga nama-nama putra Jawa Timur yang memang secara konsisten, secara reformasi, sejak reformasi awal sampai sekarang di tingkat nasional itu memang berprestasi gitu ya. Pernah menjadi Menteri Pertahanan, pernah menjadi Ketua MK 2 periode, dan juga pernah menjadi Menko Polkam dan lain sebagainya, dan figur yang bersih, cerdas gitu ya, representasi NU dan lain sebagainya. Ini kan juga layak diperhitungkan juga, karena gini, apa yang disampaikan tadi teman-teman narasumber itu benar sekali, bahwa Pak Ganjar salah satu modalnya adalah modal dari kekuatan PDI Perjuangan yang ada di Jawa Timur. Tapi figur Pak Ganjar itu memang sudah cocok juga dengan kultur dari Jawa Timur. Nah, sekarang yang menjadi PR adalah bagaimana menjadikan modal kultural dari Pak Ganjar ini diperluas jangkauannya. Diperluas jangkauannya sehingga spreadnya antara kandidat yang satu dengan Pak Ganjar itu bukan cuma 10%, tapi kalau bisa yang mencapai 15 sampai 20%. Inilah yang membuat kita harus bekerja keras, mesin partai harus bekerja keras bersama dengan kerjasama 3 partai lainnya, ada P3, Perindo, dan Hanura. Dan jangan lupa teman-teman relawan, teman-teman simpatisan yang begitu banyak di Jawa Timur, ini akan membantu untuk mengkampanyekan, mensosialisasikan visi misi dari Pak Ganjar dan cawapresnya. Tadi kalau ditanya kapan, tentunya kita masih punya batas waktu sampai tanggal 9 ya, untuk menyampaikan ini ke KPU, dan kalau nggak salah terakhir tanggal 16 apa ya, di angka belasan itu. Jadi kita tidak usah terburu-buru, karena yang penting itu tadi, jangan sampai kita salah pertimbangan, terus antara presiden dan calon wakil presiden tidak bisa bekerja sama. Kerugian itu sampai 5 tahun loh. Mbak, media mencatat bagaimana ada gubernur dan wakil gubernur yang nggak kompak, rakyatnya berantakan. Ada wali kota dan wakil wali kota, bupati dan wakil bupati yang berantem. Gitu ya, selama 3 tahun, 4 tahun program-program nggak jalan. Jadi kita harus hati-hati betul di dalam melihat kekompakan dari presiden dan wakil presiden ini sebagai dui tunggal di dalam memimpin Indonesia 5 tahun ke depan.